Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya Model Inovatif Pembelajaran Kimia. Hari ini kita akan membicarakan tentang teknologi dan model pembelajaran. Jadi bagaimana kita melihat teknologi itu di dalam strategi-strategi pembelajaran yang inovatif. Kita akan membicarakan tiga hal. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, kemudian prinsip student-centered learning dengan teknologi. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan dalam penerapan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah teknologi dalam strategi pembelajaran. Kita akan melihat beberapa contoh bagaimana perkembangan teknologi itu berpengaruh di dalam pemilihan strategi pembelajaran. Kita akan mulai dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Di generasi awal di abad 20, teknologi itu muncul sebagai instrumen-instrumen yang fisik, seperti misalnya instrumen fisik itu adalah seperti kaca pembesar, mikroskop, kemudian termometer, dan berbagai macam alat yang dikembangkan untuk proses pembelajaran. Jadi sejak di abad 20-an awal, pembelajaran sains dan juga kimia di dalamnya mulai menggunakan peralatan-peralatan yang juga digunakan oleh ilmuwan pada saat itu. Jadi mereka membelajarkan bagaimana siswa kita yang belajar sains itu bisa menjadi seorang ilmuwan. Jadi bagaimana mereka bekerja sebagaimana ilmuwan itu bekerja. Kemudian kita masuki generasi yang kedua, tahun 1960-an. Itu mulai berkembang di awal, yaitu radio dan televisi, walaupun mungkin di dalam perkembangan berikutnya di dalam teknologi ini mungkin di Indonesia mungkin agak sedikit terlambat. Tetapi teknologi itu sudah berkembang di tahun 1960-an, mulai muncul penggunaan radio dan televisi untuk proses pembelajaran, terutama sains. Jadi ini adalah teknologi yang juga digunakan untuk proses pembelajaran. Kita di tahun 80-90 awal baru menggunakan televisi untuk benar-benar digunakan untuk media pembelajaran dan berkembang sampai sekarang. Maksudnya di sini adalah bukan sekedar bahwa televisi itu merupakan media yang mendidik, tetapi televisi itu digunakan di dalam bentuk program-program yang memang dikhususkan untuk proses pembelajaran. Jadi di sanalah mulai muncul televisi, kemudian juga radio. Kemudian di tahun 1980 sebagai generasi ketiga mulai muncul komputer. Di kita mungkin komputer belum terlalu banyak di tahun 1980, apalagi menggunakan laptop. Jadi di awal mungkin di akhir tahun 1990 kita baru mengenal laptop. Dan itu pun belum semua orang mengenal laptop, apalagi digunakan untuk proses pembelajaran. Untuk memproyeksikan apa yang ditampilkan oleh guru biasanya menggunakan overhead projector atau OHP, dan kita belum menggunakan komputer untuk proses pembelajaran. Tapi teknologi komputer itu memang muncul tahun 80 dan mulai berkembang untuk digunakan untuk misalnya pembelajaran berbantuan komputer sebagai pembelajaran mandiri dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mengolah data dengan menggunakan komputer. Itu di tahun 1980 ketika komputer mulai muncul, dan kemudian di tahun berikutnya di tahun 1990-an mulai muncul teknologi internet. Lagi-lagi di kita tahun
internet itu munculnya di akhir 90 atau di awal 2000 ya. Dan internet ini mulai juga masuk di dalam proses pembelajaran dan sekarang sudah mulai perkembangannya lebih pesat lagi. Tidak hanya internet yang ada di dalam komputer, tetapi lebih dari itu kita menggunakan seluruh gadget atau gawai yang berhubungan dengan internet seperti smartphone, kemudian dan berbagai macam gadget yang lainnya yang terhubung dengan internet, dan kita menggunakan berbagai macam hal yang lainnya seperti misalnya virtual reality sudah bisa ditampilkan dengan menggunakan internet, dan kita menggunakan juga penyimpanan data di cloud dan berbagai macam hal yang lain. Anda perhatikan bahwa proses perkembangan teknologi itu semakin kesini semakin cepat. Hitungannya tidak lagi dekade, tidak lagi tahun, tetapi mungkin bulan. Jadi mungkin apa yang kita pelajari sekarang, teknologi yang sekarang kita nikmati sebagai teknologi mutakhir, mungkin 3-6 bulan yang akan datang sudah menjadi teknologi yang sudah out of date. Artinya sudah ada lagi teknologi-teknologi baru yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana sih teknologi ini kita gunakan di dalam prinsip-prinsip pembelajaran student-centered learning? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita mengetahui beberapa faktor di dalam student-centered learning. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran itu memperhatikan faktor kognitif dan metakognitif. Anda silakan buka lagi penjelasan apa sih yang dimaksud dengan faktor metakognitif dan kognitif di dalamnya. Di dalam teknologi, di bagian faktor metakognitif dan kognitif, kita menggunakan teknologi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita menggunakannya sebagai salah satu media di dalam memfasilitasi memori. Jadi media itu digunakan sebagai cara untuk memperpanjang indera kita, membuat sensor dari persepsi kita. Jadi di awal dari memori itu ada sensor ya, sensor persepsi. Jadi membuat persepsi kita menjadi lebih mengena, kemudian bisa tersimpan lebih lama untuk masuk ke dalam short term memory. Jadi media-media ini digunakan untuk memfasilitasi agar apa yang di indera, apa yang dipersepsi oleh indera itu bisa masuk ke dalam sensor dengan lebih baik, di dalam short term memory dengan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa media itu bisa juga menjadi sebagai sumber belajar. Ingat bahwa di dalam proses kognitif dan metakognitif itu kita menginginkan proses belajar itu bagaimana memproses informasi-informasi baru itu dapat ditangkap dengan baik, kemudian dimasukkan dalam struktur kognitif oleh siswa, di dalam struktur kognitif siswa, dan kemudian dipelajari dengan baik oleh mereka. Nah, fungsi di dalam penggunaan teknologi ini adalah salah satunya adalah sebagai sumber belajar. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan berbagai macam informasi, kemudian bagaimana informasi-informasi ini kita kemas sedemikian sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Dimanfaatkan oleh siswa dengan baik di sini adalah bagaimana siswa itu meletakkan informasi ini masuk ke dalam struktur kognitif mereka, kemudian mereka menggabungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada di dalam otak mereka. Jadi selain sebagai media yang mengantarkan, teknologi ini juga merupakan sumber belajar. Jadi sumber belajar tidak lagi hanya dari guru, akan tapi dengan adanya teknologi yang berkembang sekarang, sumber belajar itu bisa dari mana-mana. Salah satunya adalah dari teknologi internet dan komputer.
Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor motivasi dan afektif. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana siswa itu memasukkan nilai, kemudian bagaimana mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri bahwa belajar yang baik itu jika siswa merasa termotivasi dan connect dengan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Di dalam media teknologi sebagai motivasi ini, teknologi ini selain sebagai sumber belajar tadi, maka teknologi ini dapat digunakan untuk menyajikan dunia yang selama ini kalau kita bayangkan kalau teknologi tidak berkembang seperti yang sekarang, kita mungkin kesusahan untuk menampilkan bagaimana fenomena-fenomena yang mungkin berkaitan dengan kimia yang ada di masyarakat. Mungkin kita hanya menggunakan foto saja dengan menggunakan OHP misalnya, atau dengan menggunakan PowerPoint gitu, dengan menggunakan slide, dan mungkin fenomena-fenomena yang bisa kita munculkan adalah fenomena-fenomena yang mungkin sudah out of date. Dengan menggunakan internet, kita bisa menyajikan dunia dengan lebih kompleks. Kita bisa menyajikan bagaimana siswa-siswa itu bisa berhubungan dengan orang lain tanpa harus kontak fisik secara langsung. Jadi dunia itu bisa dihadirkan di dalam kelas kita dengan lebih baik tanpa harus membawa siswa mungkin ke dunia secara langsung. Dan kita bisa juga melibatkan siswa kita dengan menggunakan teknologi ini secara interaktif, misalnya di dalam video, kemudian mereka bisa mempause, kemudian mereka bisa fast forward atau bisa di back dulu dan seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan teknologi yang nantinya akan memotivasi siswa. Kemudian di dalam teknologi ini salah satunya juga adalah bagaimana teknologi ini bisa men-scaffolding proses pembelajaran siswa. Jadi bagaimana teknologi yang kita gunakan itu tidak hanya ditampilkan untuk dipelajari, tetapi juga teknologi yang kita tampilkan itu bisa membantu mereka dalam kerangka yang disebut sebagai scaffolding. Scaffolding ini sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa scaffolding ini berbeda dengan bantuan biasa. Scaffolding ini muncul dari teorinya konstruktivisme, bahwa siswa itu kadang-kadang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mencapai learning outcome yang lebih tinggi, tetapi harus dibantu. Nah, proses pembantuan ini yang disebut sebagai scaffolding, dan scaffolding ini kalau siswanya sudah dapat mencapai apa yang diinginkan dari proses pembelajaran, maka scaffolding ini perlahan-lahan dilepas sampai benar-benar siswanya dapat memperlihatkan keterampilannya itu secara mandiri. Berbeda dengan guide. Kalau guide itu akan nempel terus-menerus, jadi kalau dia belajar A, dia akan terguide dengan cara tertentu. Itu adalah guided. Di scaffolded, prosesnya adalah mesti ada proses pengurangan scaffolding itu sendiri. Itu di bagian motivasi atau afektif. Kemudian bagaimana perkembangan individu dan sosial menggunakan teknologi ini, bahwa di dalam perkembangan teknologi ini bisa memfilter bagaimana kita menyajikan apa yang harus kita sajikan ke siswa berdasarkan proses perkembangan kognitif mereka. Jadi siswa-siswa yang mungkin masih konkret, kita harus menampilkan model-model dalam bentuk yang konkret. Tetapi untuk siswa-siswa yang sudah mulai operasional formal, maka kita bisa menampilkan model-model yang lebih abstrak lagi.
Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan teknologi itu bergantung pada bagaimana kita menyesuaikan perkembangan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Kemudian perkembangan teknologi berikutnya adalah menjadikan kita bisa menempatkan perkembangan sosial juga, yaitu bahwa teknologi yang kita berikan itu lebih interaktif. Interaktif di sini tidak hanya bagaimana siswa berinteraksi dengan teknologi kita, baik berupa media maupun sumber belajar, tetapi juga di dalam prosesnya mereka berinteraksi sesama siswa. Mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka berinteraksi dengan guru dan sebagainya. Dan ada juga proses komunikasi. Jadi ini adalah proses-proses sosial yang bagaimana mereka bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial dengan menggunakan teknologi. Kemudian faktor yang keempat, perbedaan individu. Ini adalah faktor yang keempat. Jadi perbedaan-perbedaan individu itu kita juga bisa memfasilitasi dengan menggunakan teknologi. Bisa dibayangkan dengan menggunakan teknologi yang mungkin zaman lampau, kalau kita menampilkan gambar semuanya dapat gambar. Tetapi di dalam perkembangan teknologi yang sekarang ada, kita bisa menampilkan berbagai macam media tergantung pada kecerdasan siswa. Di dalam teori belajar, salah satunya adalah teori multiple intelligence, bahwa setiap siswa itu punya kecerdasan masing-masing. Cuma selama ini kita selalu menekankan kecerdasan visual, kemudian kecerdasan audio, karena kita lebih banyak ceramah dan lebih banyak menampilkan dalam bentuk slide. Nah, sebenarnya banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang belum diaktifkan dalam diri siswa. Nah, dengan menggunakan teknologi yang sudah ada sekarang ini, kita bisa menggunakan teknologi itu secara adaptif. Artinya bahwa ini disesuaikan dengan kecerdasan siswa, disesuaikan dengan bagaimana mereka belajar, model belajar mereka, dan bagaimana mereka bisa menguasai konsepnya tergantung pada teknik-teknik mereka sendiri. Maka itu disebut sebagai teknologi yang lebih adaptif. Jadi perbedaan individu dengan menggunakan teknologi yang sekarang itu bisa menggunakan teknologi yang adaptif. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi juga merupakan teknologi yang interaktif. Interaktif di sini lebih, kalau di dalam perbedaan individu ini lebih ditekankan bagaimana si individu-individu itu masing-masing dari individu itu berinteraksi dengan gurunya, dengan sumber belajarnya, dan sebagainya, tergantung pada bagaimana setiap individu itu memiliki gaya atau style mereka sendiri. Mungkin ada yang lebih suka belajar mandiri individual, ada yang lebih suka dengan belajar yang berkolaborasi dengan teman yang lain, dengan berdiskusi, dengan sharing pendapat dan sebagainya. Kita bisa memfasilitasinya dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana agar teknologi yang kita kembangkan lebih efektif di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah yang perlu ditekankan bahwa penggunaan teknologi itu harus sesuai dan menambah value belajar. Jadi harus diyakinkan oleh si guru atau kita yang menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran kita atau di dalam proses pengajaran kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan itu sesuai. Kita tidak perlu menggunakan internet jika internetnya itu digunakan secara bebas. Artinya kita hanya memasukkan siswa ke dalam seperti misalnya mesin pencari, misalnya Google gitu, untuk mencari sendiri sumber belajarnya, kemudian mereka diskusi. Karena di dalam internet itu seperti yang kita tahu bahwa di dalamnya ada banyak informasi apapun.
dengan sumber yang seperti apapun, dengan gaya penampilan sumber yang dengan berbagai macam cara. Nah, tidak semuanya sesuai dengan yang dikehendaki di dalam proses pembelajaran atau menjadi tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan bagaimana sih agar di internet ini menjadi sebuah media atau sebuah alat atau sebagai sumber belajar di dalam proses pembelajaran kita yang lebih mengena. Jadi pastikan bahwa sumber belajar ini atau teknologi yang kita gunakan ini memiliki value untuk proses pembelajaran kita. Jadi meningkatkan hasil belajar, meningkatkan bahwa proses belajar itu memang lebih mengena kalau menggunakan teknologi. Jadi kalau contoh lainnya, misalnya kita menggunakan PowerPoint saja, kita merasa bahwa kita sudah menggunakan teknologi, tetapi kalau slide ini hanya ditampilkan untuk memberikan teks yang panjang, seperti memindahkan buku, maka teknologi yang kita gunakan tidak akan menambah value. Itu sama saja membacakan buku kepada siswa. Oleh karena itu, slide itu kita gunakan sedemikian sehingga sesuai dengan tujuan dari si slide itu, misalnya untuk menarik perhatian mereka, untuk memberikan penjelasan pada mereka dari apa yang sudah mereka baca di buku, atau mungkin penjelasan-penjelasan yang tidak ada di dalam buku mereka. Kemudian yang berikutnya adalah harus disesuaikan dengan bagaimana guru itu nanti akan mengajar, dan juga dikembangkan dengan pengetahuan-pengetahuan awal yang sudah ada di dalam diri siswa kita. Jadi pastikan bahwa teknologi-teknologi itu dimunculkan dari apa yang sudah diketahui oleh siswa, kemudian nanti mereka akan belajar lebih kompleks lagi. Yang berikutnya adalah teknologi yang kita gunakan harus dipastikan dia harus terstruktur sesuai dengan aktivitas yang mengaktifkan siswa. Jadi proses pembelajarannya harus kita tetapkan dulu, strategi pembelajarannya. Kemudian kita harus melihat bahwa strategi pembelajaran yang kita berikan kepada siswa di dalam proses pembelajaran mereka adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung mereka untuk aktif di dalam proses belajar mereka sendiri, dan teknologi yang kita gunakan nantinya adalah teknologi yang sesuai dengan proses pembelajaran yang mengaktifkan tersebut. Jadi aktivitasnya apa? Kalau misalnya mereka beraktivitas mulai dari mengamati, maka teknologi kita akan menunjang mereka di dalam proses mengamati. Kemudian bagaimana kalau mereka menanya? Maka teknologi yang kita sajikan di dalam proses pembelajaran harus memfasilitasi mereka untuk mereka mengembangkan keterampilan untuk bertanya dan seterusnya. Jadi teknologi yang kita sajikan harus mendukung semua aktivitas di dalam proses pembelajaran yang menekankan belajar aktif untuk siswa. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah di dalam teknologi itu juga mengajak siswa untuk berpikir yang lebih tinggi, seperti misalnya berdiskusi, menganalisis secara kritis, kemudian bagaimana mereka berfokus pada konsepnya dan seterusnya. Jadi teknologi yang kita tampilkan tidak hanya menampilkan fakta saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mengaktifkan keterampilan berpikir yang tingkat tinggi. Kemudian berikutnya adalah ICT terhubung dengan aktivitas PBM yang sudah saya jelaskan tadi. Dan berikutnya adalah mendorong siswa untuk sharing ide dan temuan. Jadi teknologi itu yang sekarang berkembang dipastikan bahwa ada fasilitas untuk siswa untuk menyampaikan ide dan juga menyajikan apa yang mereka temukan di dalam proses pembelajaran. Baik, itu adalah perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi itu nantinya digunakan di dalam proses pembelajaran kita. Bagaimana kita menghubungkan antara student-centered learning yang menjadi
mode dari atau pendekatan pembelajaran yang dewasa ini berkembang. Jadi kita harus menekankan bagaimana siswa kita merupakan pusat dari proses belajar mereka sendiri, dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana agar teknologi yang kita terapkan di dalam pembelajaran itu menjadi lebih efektif lagi. Nah, bicara tentang model inovatif atau strategi-strategi pembelajaran yang inovatif, ada beberapa strategi pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kita sudah belajar tadi bagaimana teknologi itu berkembang sampai sekarang, dan kemudian hal itu ditangkap dengan strategi-strategi yang juga semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang dewasa ini berkembang. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah STEM. Jadi kita bicara tentang teknologi diterapkan di dalam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah STEM. Definisi dari STEM itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang interdisipliner antara sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Jadi Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ketiga hal ini terintegrasi di dalam satu pendekatan pembelajaran yang nantinya bisa dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam model yang pada intinya adalah bagaimana mereka mengintegrasikan ketiga komponen dari STEM ini. Penggabungan dari sains, teknologi, engineering, dan matematik ini tidak berarti bahwa mereka ditempelkan dari satu persatunya. Ini adalah contoh bahwa penggabungan dari keempat hal atau keempat komponen menjadi sesuatu yang lebih besar lagi karena mereka saling berinteraksi, saling terintegrasi. Jadi kita tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana sains itu, bagaimana kita bisa membelajarkan tentang misalnya menggunakan PowerPoint misalnya untuk menyajikan hasil praktikum. Misalnya seperti itu. Tetapi lebih dari itu, memang teknologi salah satunya digunakan untuk belajar, tetapi tidak sekedar bagaimana mereka belajar teknologi, tetapi mereka belajar lebih dari itu. Bagaimana teknologi itu menjadi satu fokus dan juga satu fasilitas. Jadi fokus dan fasilitas di dalam proses pembelajaran. Kalau kita bicara tentang sains, maka sains itu juga ditinjau dari teknologi, sains itu ditinjau dari engineering, dan bagaimana matematika itu mewarnai di dalam proses belajar sainsnya. Jadi bukan sekedar matematika di dalam sains, tapi bagaimana kita mengaplikasikan matematikanya itu di dalam sains. Berikutnya kita akan mendiskusikan tentang mengapa sih kita perlu menerapkan pendekatan STEM. Beberapa hal yang dikemukakan oleh para penggerak STEM. Yang pertama adalah bahwa STEM itu membantu siswa memahami perlunya atau pentingnya sains dan matematika, karena di dalam STEM ini proses pembelajaran itu menekankan bagaimana para ilmuwan IPA dan matematika itu bekerja, dan mereka mengikuti proses apa yang dilakukan oleh para ilmuwan IPA dan matematika. Oleh karena itu mereka akan mendapati bahwa konsep yang mereka pelajari itu mereka temukan menjadi milik mereka sendiri. Ini adalah salah satu prinsip dari SCL, bahwa mereka terlibat langsung di dalam penemuan konsep yang dimaksudkan di dalam proses pembelajaran ini. Nah, kalau kita akan menerapkan STEM itu berkaitan dengan ini, maka mungkin siswa memerlukan beberapa bantuan untuk mengidentifikasi, kemudian untuk melihat hubungan tertentu, hubungan yang spesifik antara matematika dengan sains. Oleh karena itu, kita harus memberikan
bantuan yang lebih intens untuk menghubungkan bagaimana sih matematika dan IPA itu saling berhubungan. Tidak hanya matematika dan IPA, tetapi juga nantinya adalah bagaimana teknologi dan sains itu saling berkaitan. Juga engineering ya, seluruh komponen di dalam STEM itu saling berkaitan. Alasan berikutnya adalah dengan menggunakan STEM, siswa akan menjadi lebih berpikir aktif, kreatif, kritis, dan inovatif, dan juga dia juga bisa membuat keputusan karena prosesnya di dalam STEM itu nanti akan menekankan, jadi tidak hanya bicara tentang sainsnya di bagian mana, teknologinya bagian mana, engineeringnya bagian mana, matematiknya di sini, dan seterusnya seperti itu. Tetapi di dalam proses pengintegrasian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STEM, nantinya mereka akan lebih ditekankan melihat masalah-masalah di dalam dunia nyata dan melihat bahwa mereka harus memadukan keempat komponen STEM itu di dalam memecahkan masalah. Sebelum memecahkan masalah, mereka akan memilih dan memilah informasi dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka terbiasa untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah yang ada atau yang mereka hadapi di dalam proses kehidupannya. Di dalam proses pembelajarannya kita akan menekankan bahwa pemecahan masalah itu memiliki jawaban yang sangat luas dan mungkin lebih dari satu jawaban, tergantung bagaimana kita melogika, kemudian kita mendapatkan datanya seperti apa, bagaimana kita menganalisisnya, dan seterusnya. Itu yang perlu ditekankan di dalam proses pembelajaran dan nantinya akan menghasilkan siswa yang lebih berpikir kritis dan inovatif serta membuat keputusan. Alasan yang berikutnya adalah siswa akan memahami bagaimana memecahkan masalah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, prosesnya tidak hanya menampilkan fakta tentang STEM dari masing-masing komponennya, tetapi juga bagaimana menggunakannya di dalam proses pembelajaran memecahkan masalah. Nah, salah satu yang dikembangkan adalah bagian sisi engineering. Ini adalah desain proses mendesain dari sisi engineeringnya. Jadi mulai dari define the problem, jadi mendefinisikan masalah. Jadi proses di dalam STEM itu meminta siswa untuk mendefinisikan masalah, kemudian mereka harus melakukan research untuk mengumpulkan data, kemudian mengembangkan datanya, kemudian mereka meneliti dulu berkaitan dengan masalahnya, kemudian mereka merencanakan, dan kemudian mereka menciptakan suatu pola, model yang berdasarkan dari perencanaan tersebut, kemudian mereka mentes dari apa yang mereka hasilkan, misalnya model tadi, dan mengevaluasinya apakah model ini sesuai atau tidak, kemudian meredesain kalau hal ini belum sesuai, dan yang terakhir adalah mereka mengkomunikasikan. Jadi di dalam proses STEM ini diharapkan siswa berpikir tentang desain ini, berpikir desain, dan berbagai macam proses yang juga mungkin mirip yang digunakan untuk proses STEM. Jadi tidak harus prosesnya harus seperti ini, tetapi prosesnya akan yang digunakan adalah mirip seperti ini di dalam prosesnya. Kemudian untuk pembelajaran STEM harus melewati proses dari STEM itu, yaitu engineering. Jadi proses engineering itu adalah yang seperti ini. Jadi proses bagaimana mereka berkreasi dari suatu masalah dan menguji dari hasil kreativitasnya. Ini adalah cara siswa untuk memecahkan masalah dengan menggunakan proses desain engineering.
Alasan berikutnya adalah mengembangkan kesadaran etika dan sosial bagi siswa kita, karena siswa kita akan diajak memecahkan suatu masalah yang real life problem. Jadi apa masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin juga akan mereka hadapi di dalam kehidupan mereka nantinya, maka mereka akan mulai belajar bahwa sebuah pemecahan masalah itu tidak seharusnya hanya dipikirkan oleh sendiri, tetapi akan lebih baik jika mereka berpikir secara berkelompok, karena sharing pendapat, sharing proses itu akan memudahkan mereka di dalam memecahkan masalah. Nah, di dalam proses pembelajaran yang menggunakan STEM ini, kita akan membiasakan mereka untuk bekerja di dalam kelompok, dan kemudian mereka akan mendapati bahwa mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka sendiri dengan belajar dari teman-temannya, dan juga mereka membelajarkan teman-temannya dengan keterampilan-keterampilan yang akan mereka kegunakan, yang akan berguna di dalam kehidupan mereka sendiri nantinya. Oleh karena itu, proses pemecahan masalah itu lebih ditekankan tidak hanya sesuatu yang memang tepat untuk memecahkan masalah, tetapi yang lebih dari itu, bahwa pemecahan masalah itu memang dibutuhkan oleh kelompok masyarakatnya atau sosialnya, dan tepat sesuai dengan kelompok sosialnya. Berikutnya adalah siswa akan lebih melek teknologi, karena teknologi itu adalah menjadi bagian dari STEM itu sendiri. Teknologi akan menjadi bagian proses pembelajaran, teknologi akan menjadi bagian yang dicapai oleh si siswa itu. Maka proses pembelajaran yang menggunakan STEM itu nantinya menempatkan kelas sekolah itu menjadi wahana yang up to date bagi siswa untuk belajar teknologi lebih baik. Jadi mereka juga akan belajar dengan lebih enjoy gitu ya. Jadi mereka menikmati proses pembelajarannya dengan menggunakan teknologinya ini. Kemudian berikutnya adalah lebih membuka pintu bagi karir-karir di masa yang akan datang, karena STEM itu menekankan kerja-kerja atau keterampilan-keterampilan yang akan digunakan oleh siswa di dalam kehidupan mereka nantinya. Oleh karena itu, kita membiasakan siswa berpikir tentang karir apa sih yang kita bisa peroleh dengan ilmu yang akan kita peroleh di dalam sains atau kimia misalnya. Jadi kalau STEM diterapkan di dalam pembelajaran kimia, maka diajak juga siswanya tidak hanya berpikir tentang kimia sebagai fakta atau konsep, tetapi bagaimana menggunakan kimia itu nantinya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berpikir bahwa apa sih yang bisa dikerjakan dengan menggunakan kimia di dalam kehidupan mereka sendiri. Baik, bicara tentang STEM dan teknologinya, karena kita menekankan pada teknologi dan strategi, coba Anda pikirkan tentang teknologi. Silahkan dituliskan di dalam komentar, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Apa yang Anda pikirkan tentang teknologi? Jawaban secara spontan tuliskan di dalam komentar di video ini. Nah, saat kita menggunakan STEM di dalam pembelajaran, kita sebenarnya menempatkan teknologi itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah siswa dengan menggunakan STEM itu membuat teknologi. Jadi, teknologi itu menjadi produk akhir dan juga menjadi hal yang diperoleh oleh siswa di dalam proses pembelajarannya. Ini semacam learning outcome, bahwa mereka harus menguasai teknologi, dan juga mereka bisa menciptakan teknologi bagi mereka sendiri. Jadi sekali lagi menjadi sebuah produk akhir di dalam proses pembelajaran. Tetapi STEM itu juga selain sebagai produk akhir, juga menggunakan teknologi itu untuk memecahkan masalah dan menggunakannya sebagai bagaimana mereka
belajar untuk mendapatkan teknologi itu. Jadi ini teknologi itu ditempatkan sebagai sebuah proses atau keterampilan yang digunakan untuk berproses. Baik, kita beralih ke berikutnya. Setelah STEM, kita mungkin mendengar beberapa hal yang marak dewasa ini yang berkaitan dengan penggunaan internet. Tadi adalah teknologi secara umum. Di dalam STEM kita lebih sempit lagi, yaitu menggunakan internet. Tidak hanya komputer tapi juga internet. Tapi kita akan mengkhususkan pada internet. Bagaimana internet itu digunakan di dalam proses pembelajaran. Ada 3 istilah yang mungkin Anda sudah pernah dengar, yaitu blended, hybrid, dan remote learning. Kita akan membicarakan seperti apa sih sebenarnya penggunaan internet di dalam proses pembelajaran dari mode blended, kemudian hybrid, dan remote. Ini adalah teknik-teknik pembelajaran bagaimana kita menempatkan internet itu di dalam proses pembelajaran kita. Yang kita bicarakan yang pertama adalah remote learning. Ini sepertinya sudah menjadi sebuah mode yang banyak digunakan oleh lembaga pembelajaran atau lembaga pendidikan dan proses pembelajaran yang dewasa ini diterapkan di dalam masa pandemik, karena di dalam remote ini setiap siswa masuk di dalam kelas secara online dari manapun. Jadi biasanya dari rumah mereka masing-masing. Jadi kalau menggunakan LMS, Anda masuk untuk presensi, kemudian mendengarkan penjelasan, kemudian Anda mengerjakan tetap di rumahnya masing-masing selama proses pembelajaran. Itu disebut sebagai remote learning. Jadi ini seperti e-learning sebenarnya ya. Jadi online learning digunakan secara maksimal. Jadi tidak ada tatap muka atau in-person learningnya. Jadi proses pembelajarannya sama sekali tidak menggunakan tatap muka. Itu disebut sebagai internet dalam model remote learning. Kemudian berikutnya adalah hybrid. Ada beberapa pengertian mengenai hybrid learning itu. Jadi hybrid dan blended learning, kadang-kadang ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa ini adalah persoalan bagaimana kita memberikan porsi dari online learningnya di dalam proses pembelajaran. Jadi ada ahli yang menempatkan bahwa hybrid learning itu kalau online-nya lebih banyak daripada tatap mukanya atau offline-nya. Sementara blended learning itu tetap online-nya lebih banyak, tetapi masih pada bagian sampai sekitar 60-70% online-nya. Jadi sisanya adalah offline. Sementara hybrid learning itu kalau sudah di atas 70 atau 71 ke atas sampai ke sekitar 90% adalah bagian online, itu disebut sebagai hybrid learning. Tetapi dewasa ini berkembang pemahaman atau definisi yang berbeda tentang hybrid learning ini. Jadi ini dilepaskan sama sekali dari blended learning. Jadi kalau masalah tadi tentang berapa porsinya online learning dan offline learningnya di dalam hybrid dan blended learning, sekarang sudah mulai berkembang bahwa hybrid learning ini benar-benar dibedakan dari blended learning, dan sekarang banyak digunakan di Indonesia. Yaitu proses dari hybrid learning ini menempatkan semacam ini. Jadi sebagian siswanya masuk ke dalam kelas secara online dan dari tempatnya masing-masing, dan sebagian yang lainnya itu tatap muka secara langsung. Jadi di dalam satu proses pembelajaran, yang ditetapkan oleh guru, itu terjadi 2 hal secara langsung, yaitu offline dan online learning. Ini disebut sebagai hybrid. Anda mungkin bisa membayangkan repotnya, tetapi ini yang sedang dikembangkan di Indonesia di dalam masa transisi dari masa pandemi yang di school from home atau belajar dari rumah, BDR, belajar dari rumah,
ke pertemuan tatap muka. Jadi transisi antara itu dengan menggunakan prokes yang ketat, maka hanya sebagian siswa yang masuk ke dalam kelas dan sebagian lainnya di dalam online. Nah, ini proses ini disebut sebagai hybrid learning. Kemudian blended learning ini sudah lepas sama sekali dari hybrid tadi. Blended learning ini berbeda dengan hybrid dalam hal modenya. Jadi langkah pembelajarannya itu tetap ada tatap muka dan ada tetap online. Tetapi bukan berarti bahwa siswanya sebagian tatap muka, sebagiannya online. Tidak, kalau hybrid itu sebagian tatap muka, sebagian online. Tetapi di dalam blended learning ini adalah bagaimana metodenya itu dikerjakan dengan menggunakan mode mode online dan mode offline. Jadi ada bagian di mana siswanya melakukan beraktivitas secara offline dan ada bagian di mana siswanya melakukan secara online, dan itu dilakukan dengan jadwal yang tertentu atau bareng-bareng offline, bareng-bareng online gitu, seperti itu. Jadi tidak dibedakan seperti yang dilakukan di dalam hybrid tadi. Jadi ini bedanya blended learning dan hybrid learning. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk blended learning. Ada beberapa bentuk blended learning yang sudah dikenal oleh kita. Yang pertama adalah station rotation blended learning. Ini sebenarnya adalah stationnya itu adalah ada kalanya siswa belajar secara online, kemudian ada proses pembelajaran yang menekankan gurunya yang dimotori oleh gurunya, proses pembelajaran yang dimotori oleh gurunya, dan proses atau aktivitas yang kolaboratif. Ini disebut sebagai station yang berbeda. Nah, di dalam station rotation blended learning ini, kalau prosesnya adalah misal siswanya menggunakan gurunya menggunakan 90 menit untuk proses pembelajaran ini, maka 30 menit dengan menggunakan online, kemudian 30 menit dengan menggunakan proses pembelajaran yang didorong oleh guru, dan yang terakhir adalah proses belajar yang kolaboratif di antara siswa tersebut. Itu adalah station blended learning. Station rotation. Nah, berikutnya adalah lab rotation blended learning. Ini hampir sama dengan station rotation blended learning. Tetapi di sini adalah memberikan aktivitas laboratorium. Aktivitas laboratorium itu bisa ditempatkan pada online learning atau teacher lab-nya, pembelajaran yang dimotori oleh gurunya, atau di dalam proses yang kolaboratif. Jadi Anda bisa membayangkan ya proses laboratorium, atau mungkin juga bisa secara keseluruhan Anda bisa membayangkan 90 menit tatap muka atau 2 kali 45 menit, ada belajar yang bagian online-nya, kemudian ada guru yang memimpin, kemudian ada proses kolaboratif, dan di semua tempat itu, di semua titik itu menggunakan aktivitas laboratorium. Kemudian bentuk-bentuk blended learning yang berikutnya adalah individual rotation blended learning. Ini sama sebenarnya, tetapi perputarannya tidak per kelas tetapi per siswa. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya, tergantung pada siswanya. Guru membuat sebuah program di mana siswanya bisa berputar tergantung pada berputar di sini bukan siswanya yang muter itu, tetapi station tadi ada online-nya, ada teacher led-nya, ada kolaboratifnya, atau mengerjakan tugasnya secara kolaboratif itu tergantung pada bagaimana kecepatan si siswanya itu atau kebutuhan dari siswanya itu. Jadi disinilah terletak bagaimana rotation itu tergantung pada individunya. Kemudian adalah remote blended learning. Ini sebenarnya menggabungkan remote dengan blended learning, atau lebih dikenal sebagai enriched virtual. Jadi sebenarnya ini adalah remote, lebih ditekan pada online, dan tatap mukanya digunakan untuk memperkaya mereka. Jadi sesekali tatap muka sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh, kalau tidak berarti tidak dilakukan. Nah, kalau tidak berarti totally remote.
Kalau ini adalah remote dan blended learning digabungkan, jadi blended learningnya atau tatap mukanya adalah tempelannya saja. Kemudian berikutnya adalah flex blended learning. Ini seperti katanya flex itu adalah seperti yang ya fleksibel. Ini dimulai dengan tatap muka, kemudian dilanjutkan dengan cara individu. Ini mungkin Anda akan membedakannya dengan flip classroom blended learning. Nah, bagian yang ini, flip classroom blended learning, inilah yang banyak digunakan atau banyak dituliskan oleh para pendidik dan penggiat pembelajaran, yaitu flip classroom blended learning. Tadi flex blended learning, ya, flex classroom blended learning itu adalah dimulai dengan tatap muka dan kemudian dilanjutkan dengan online secara fleksibel. Tetapi di dalam flip classroom itu adalah suatu teknik yang dibalik dari tatap muka biasa. Kalau di dalam tatap muka biasa, misalnya langkah-langkahnya adalah 1, 2, 3, 4, misalnya ada 4 langkah di dalam tatap muka, maka di dalam flip blended learning ini adalah langkah itu dibalik. Misalnya dari 3-nya dulu, 3, 4, 1, 2, seperti itu. Nah, contohnya adalah kalau kita memberikan pembelajaran dengan memberikan konsep, kemudian memberikan tugas. Ini yang paling sederhana saja. Jadi konsep kimia kita berikan, kemudian mereka disuruh mengerjakan tugas setelah mereka memahami konsep. Ya, maka di dalam tugasnya ini biasanya dilakukan dengan tugas rumah gitu atau tugas berkolaborasi. Maka di flip ini adalah mereka bekerja awal dulu, kemudian baru kita jelaskan di dalam kelas. Mudah-mudahan ditangkap maksudnya. Jadi bagian kalau di dalam tradisional kita memberikan kelas dulu, yaitu di konsep-konsepnya dulu, ya, sampai mereka menguasai, kemudian di luar kelas ya mereka mengerjakan tugas. Jadi ada di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, kita memflipnya, mereka menguasai konsep-konsepnya dulu dengan menggunakan sumber-sumber belajar dari internet, misalnya, karena internet itu merupakan sumber yang sangat luas, maka kita menggunakannya sebagai proses pembelajaran di awal, kemudian baru di dalam kelas mendiskusikan tentang apa yang mereka kuasai dengan kita sebagai guru memberikan tugas tertentu untuk melihat apakah mereka menguasai atau tidak. Jadi flipnya di situ. Karena ini adalah blended learning, ada tatap muka dan online, maka kalau biasanya tatap muka dulu baru kemudian mengerjakan tugas secara online atau tugas mandiri dengan menggunakan sumber-sumber internet, maka kita balik dari sumber-sumber internet mereka kuasai dulu, baru di dalam kelas offline-nya mereka kita ajak untuk mendiskusikan, memperdalam apa yang mereka sudah kuasai, gitu ya. Itu adalah flip classroom blended learning. Sekarang berikutnya adalah project based blended learning. Anda sudah belajar tentang project based blended learning, project based learning. Maka project based blended learning adalah bagaimana kita menggunakan internet pada bagian-bagian tertentu di dalam project based learning itu diselingi dengan tatap muka. Jadi kita bagaimana menggunakan tatap muka dan online itu di dalam proses project based learning. Kemudian self directed blended learning. Ini adalah seperti namanya self directed, ini lebih pada pembelajaran yang individual dengan menggunakan blended learning, dan kecepatannya akan sangat tergantung pada kecepatan si siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah inside out blended learning. Maksudnya adalah titik beratnya pada tatap muka, sementara online itu untuk kerja mandiri. Jadi dari inside di dalam kelas ke luar. Jadi bagian tatap mukanya lebih besar inside, kemudian bagian luarnya atau online-nya lebih kecil. Ini berbeda dengan outside in nanti ya. Jadi nanti diakhiri dengan
di luar kelas ya, atau di bagian online-nya. Sementara outside in itu titik beratnya pada tatap muka, tetapi nanti diakhirinya di dalam kelas. Berikutnya adalah supplemental blended learning. Ini sebenarnya menekankan salah satu dari visi blended learning itu digunakan untuk suplemen. Jadi kalau kita punya di dalam blended learning itu ada tatap muka dan online, maka kita menekankan salah satu saja dari blended learning itu, misalnya tatap muka, maka online-nya sebagai suplemen, kemudian kalau kita menekankan online, maka tatap mukanya sebagai suplemen. Itu supplemental blended learning. Dan terakhir adalah mastery based blended learning. Ini adalah sesuai dengan namanya adalah mastery. Jadi siswa hanya boleh melanjutkan ke tingkat berikutnya kalau dia sudah menguasai sebuah kompetensi tertentu. Maka sebuah blended learning disusun dengan berdasarkan kompetensi tertentu. Berikutnya adalah software yang sekarang banyak bergerak. Ini lagi ada augmented, kemudian ada virtual, ada mixed reality. Kesemuanya itu biasanya ditempatkan sebagai media, jadi tidak terlalu berpengaruh pada proses berstrateginya, kecuali mungkin ini semuanya bisa digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menjadikan model, dan melakukan animasi. Baik, sampai di sini ini adalah penjelasan tentang bagaimana teknologi itu memengaruhi strategi pembelajaran yang inovatif yang dewasa ini berkembang berdasarkan perkembangan teknologi yang sudah ada. Sekali lagi, ingat pertanyaan yang tadi, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda sampai di sini. Selamat belajar, selamat bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.